Mana jengatan? Ya, sudah Pak, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut pada materi berikutnya, saya mau menanyakan tugas pengembangan bahan ajar berbasis video. Sampai mana progresnya? Kemarin saya salah miskomunikasi, saya pikir di grup itu kelas A sudah masuk semua, karena sudah saya beri umpan balik di kelas A. Bu Fitri gimana? Bikin apa? Membuat apa untuk pengembangan belajar PAI berbasis video? Mana Bu Fitri? Bu Fitri? Pak Jajang, sampai mana progresnya? Pak Jajang? Pak Mahathir, mana? Iya Pak, saya Pak. Sampai mana progresnya? Pengembangan belajar berbasis video. Naskahnya terutama udah dibuat belum? Nanti ke Kalau tadi sudah sudah saya kirim di ini Pak, Google Classroom tadi tuh. Sudah. Oh, di Google Classroom. Saya belum lihat. Sekira pukul jam berapa tadi? 11 atau jam 10-an tadi tuh. Iya, sudah Pak. Pak Rasid, sekelompok sama? Udah, Dok. Sama Pak Mahathir kelompoknya. Pak Rasid, judulnya apa judul? Saya tanya judulnya, Pak Rasid. Judulnya itu praktek berwudu kalau nggak salah. Berwudu udah pernah ada. Udah kelompok. Sudah pernah ada. Sok itu tayamum juga di kelas B udah ada, udah buat. Oh itu. Iya. Kami nggak ngasih kemarin. Mahathir judulnya apa? Pak Mahathir kelompoknya judulnya apa? Yang itu pembelajaran kiroatif, Pak. Kiroat. Oh, yang metode kiroat itu ya? Iya, pembelajaran Al-Quran. Gimana materinya? Judulnya apa? Kelompoknya, pembuatan sama satu kelompok. Sama Akbar. Pak Mahathir. Iya. Iya. Fitri tadi udah ya? Pak Linggau sudah hadir belum? Pak. Ini siapa nih? Ada Pak. Pak Wahyu itu Wahyu Dodo sama satu kelompok juga Pak. Ini yang Vivo 1606 suaranya yang masih loud. Suaranya masih tercontreng ini, dia belum ngeklik icon mute, jadi masih di mute, suaranya nggak kedengeran. Ini siapa satu lagi nih yang pakai kerudung merah? Itu Bu Iin, Pak, Bu Iin. Bu Iin kelompoknya siapa? Bu Iin kelompok saya. Bu Lingga. Oh, sama Bu Lingga. Yang baru hadir cuma fotonya doang, siapa? Huriatun. Mana Huriatun? Iya, Bu Nafis. Huriatun Nafisah. Mana? Masih menyambungkan. Masih menyambungkan. Lama, Pak. Mana tadi ya? Sekarang kelihatan nggak PPT yang saya share? Pengembangan belajar berbasis? Kelihatan, Mbak. Iya, kelihatan. Iya. Pengembangan belajar berbasis multimedia. Ya, jadi saya akan jelasin pengembangan belajar berbasis multimedia seperti apa. Ya. Ini pengertian bahan ajar. Udah tahu ya? Jadi bahan ajar merupakan informasi berupa alat dan teks yang dipergunakan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Ya. Atau dikatakan belajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, ini bentuknya. Kita sudah belajar kemarin bahan ajar berbasis audiovisual ya, kayak video ya. Pak. Ada bahan ajar berbasis audio ya, visual, foto, gambar, bahan cetak, buku dan sebagainya. Nah, kita akan gunakan multimedia yaitu CD interaktif. Ini cakupan bahan ajar, ada judul, ya, standar kompetensi dasar, indikator dan tempat, ya, sampai penilaian cakupan bahan ajar. Ini penyusunan bahan ajar, ya, dari mulai standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya seperti apa dan seterusnya. Ini alur analisis pengembangan bahan ajar. Kemudian kita bicarakan tentang multimedia. Ada yang tahu nggak multimedia apa kira-kira? Ada yang tahu?
Nah, ini dia multimedia, sistem komputer yang menggabungkan antara audio dan video untuk menghasilkan aplikasi interaktif dengan menggunakan teks, suara, gambar, baik itu gambar diam maupun gambar bergerak. Ya. Dikatakan multimedia karena adanya lebih dari satu media yang konvergen, sifatnya juga interaktif. Biasanya kontrol ada pada pengguna. Di dalamnya ada keterhubungan antar bagian. Ya, ini komponen proses kegiatan belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Media yang kita kembangkan di sini. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada penerima pesan melalui media. Ini jenis-jenis yang menjadi komponen multimedia dan manfaatnya. Ya, ada teks, kemudian ada audio, kemudian ada grafis, foto dan gambar, ada video, ya, kemudian juga ada animasi. Ini sangat efektif untuk menjelaskan satu proses yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ini pengembangannya. Gimana cara buatnya? Pertama kita ngembangin rencana mata kuliah. Dari mulai mengembangkan peta kompetensi, menyusun garis besar program pembelajaran. Lalu kita pilih topik. Lalu kita ngembangin peta kompetensi dari topik itu, lalu menyusun garis besar program pembelajaran. Lalu menyusun flowchart, mengembangkan frame, lalu tahap pada perancangan atau pemrograman, yaitu kirim materi ke dalam authorware. Selanjutnya adalah dievaluasi. Ini langkah produksinya, ya, dari mulai naskah final, setelah ada naskahnya, ya, akhirnya sampai ke master program multimedia. Ini format programnya, ada bentuknya drill and practice, tutorial dan sebagainya. Ini bentuknya ada standalone, nanti saya akan tunjukkan standalone. Ada yang berbentuk jaringan atau online. Ini prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaitu sederhana, konkret, pengulangan, respon yang menyenangkan, individualisasi, kemudian informasikan kemajuan dan langkah kecil untuk tujuan pembelajaran. Ini unsur yang penting, ada kurikulum, harus berdasarkan kurikulum yang pasti. Isi materinya juga sesuai, dan sifatnya pembelajaran. Dan jangan lupa digunakan kosmetik. Kosmetik di sini bukannya lipstick ya, tapi aksesoris yang ada dalam multimedia. Nanti kita akan lihat contoh multimedianya. Ini karakteristik yang dapat mengefektifkan program multimedia. Ya, antara lain program hendaknya dirancang berdasarkan instructional, dibuat sesuai dengan karakteristik siswa, memaksimalkan interaktif, sifatnya individual, dapat mempertahankan minat siswa, dirancang sesuai dengan pendekatan siswa, dan seterusnya sampai dievaluasi. Jadi syarat media, seperti halnya kita pernah saya share di dalam pembuatan media video, syarat membuat multimedia juga visual, ya, visible, interesting, simple, useful, akurat, legitimate, dan terstruktur. Ini syarat nulis naskah. Jadi naskah juga beda dengan naskah video. Ya. Jadi pertama kalian harus menguasai bidang yang akan diajarkan. Kalian sebagai penulis harus menguasai media komputer, mampu menghadirkan materi pembelajaran dengan bahasa visual, kemudian terbuka dalam menerima masukan dari orang lain, juga mau melihat karya orang lain dengan menggali sumber-sumber yang berguna, komitmen terhadap waktu. Jadi itu seterusnya. Ya, garis besar tentang bagaimana pengembangan media interaktif. Nah, sampai di sini yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyakan sampai sini? Apa sih? Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang PPT tadi? Ada yang ditanyakan? Pak Abdul Rosid? Sementara, blok. Pak Mahathir, ada yang ditanya tentang multimedia? Pak Jajang, saya akan perlihatkan multimedia yang dimaksud. Sebentar saya ambil kop, karena
komputer yang saya pakai ini nggak kompatibel untuk memperlihatkan multimedia. Pak Lukman sudah terdengar suaranya belum? Ya, Pak. Oke. Oh, Sudah. Pak Lukman tadi udah ada ya? Oke. Bentar saya ambil laptop tadi sebentar. Halo Pak Lukman. Mahathir dipanggil Mahathir. Apa? Yung jadwalnya kuliah sih. Pak Ocit kernon, Pak Ocit. Yuk kuliah. Ngopi. Bos, apa? Ngopi enak mau habis baterainya. Sampai habis aja baterai saya malah. Pak Jawi kemana Pak Jawi? Hadir. Jawi. Diajak anaknya Pak Jawi. Ya Allah. Mau ada suaranya. Ini karena komputernya tidak kompatibel. Karena tidak kompatibel, saya pakai komputer kedua untuk memperlihatkan contoh multimedia interaktif. Sok ingat tuh kalau ngomong tuh Ibu. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Kita lihat contoh multimedia interaktif. Boleh sambil ngopi, monggo. Ya, Pak. Aduh. Waktunya udah mau habis tuh, running out time. Sebentar, waktunya udah hampir habis. Aduh. Ini pertama masih bingung. Nanti kita akan 2-3 kali karena yang kelas B tadi juga sampai 3 kali. Karena waktunya cuma 30 menit. Jualnya nundutan. Aduh, mana sih? Hai Umu. Stop. Dokumen. Pak Kamat mana? Pak Kamat, euy. Kemarin udah kelihatan Mamat. Ini saya masih pakai HP. Kenapa sih? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Dewi ngelamun, Dewi. Pak Yai. Pak Ocit, Pak Ocit. Salam kenal dengan Aku KIB. ini yang pakai HP nggak bisa. Ini contoh multimedia interaktif untuk pelajaran bahasa Inggris SD yang mungkin lebih kita lihat dari mulai tadi. Kelihatan nggak? Ini kontrasnya agak lemot. Enggak, Pak. Kelihatan Kontras, nggak? Pak. Kelihatan? Bentar, Pak. Oh iya. Jangan lihat. Kelihatan. Ini program Ya. multimedia untuk bahasa Inggris SD. Kelihatan pelanginya tuh. John. Diminta menuliskan nama, Oh, salah. Oh, ini kalau nggak pakai mouse gini nih. Apakah kalian siap untuk belajar? Jika siap, klik yes. Jika tidak, klik no. Kalau siap belajar, klik yes katanya kan. Nah, ini kalau sudah siap.
Ini tampilannya. Jadi sesuai dengan karakteristik anak-anak, penuh warna, ceria, dan sebagainya. Ada 3 bahasan, ada buah, transportasi, dan hewan misalnya. Buah misalnya. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang Ada anu nanti. Silahkan pilih buah mana yang kalian senangi. Misalnya ini. This is avocado. Setelah selesai mempelajari buah-buahan, ada latihan di sini. Jadi latihannya ditanya, terus umpan baliknya segera mungkin. Ya, begitu seterusnya. Jadi belajar tentang buah, binatang, dan transportasi. Setelah selesai 3 bahasan, anak-anak lari ke kuis biasa kalau pembahasan ya, evaluasinya. Begitu seterusnya, ini kita klik aja. Ini umpan balik sesegera mungkin. Selesai. Itu gambaran multimedia interaktif untuk SD. Kita lihat gambaran multimedia interaktif yang dibuat oleh teman-teman Cirebon beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini misalnya. Ini masih pasca S2 yang buat. Kelompoknya Pak Asep kalau tidak salah. Ini pengantarnya. Kemudian ini materi-materinya dari prawudu sampai wudhu. Setelah selesai ada tes. Kita lihat misalnya prawudu. Ini doa masuk kamar mandi dari prawudu. Ini ke menu berikutnya. Mencuci tangan dan mulut, ini kumut ya. Begitu seterusnya. Doanya. Setelah selesai tes. Multiple choice tesnya kebetulan. Ini tesnya, play, terdengar suara. Kita suruh milih itu doa apa. Begitu seterusnya sampai selesai. Kita lihat contoh lain lagi yang dibuat oleh mahasiswa mahasiswa juga. Apa itu ya? Ini misalnya. Ini juga oleh mahasiswa S2 pasca beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah. Ini openingnya. Ini openingnya sudah. Ini ada materi-materinya. Ini materi misalnya kita lihat. Ini materi tentang huruf hijaiyah. Ini namanya A. Ini namanya A. Ini namanya A. Jadi siswa tinggal ngeklik. Begitu seterusnya sampai huruf-huruf hijaiyah tersampaikan dalam format seperti ini. Ini namanya Ja. Ini namanya Ja. Ini namanya Ja. Aja. Baca. Setelah mereka belajar, ya, kemudian utama kita melakukan tes lagi, evaluasi sesuai dengan pembelajaran. Anak-anak, dengan aku, pilih jawabannya. Selamat mencoba. Seperti halnya tadi, ini play, anak-anak milih. Misalnya kita asal aja ya. Begitu seterusnya, nanti terdapat umpan baliknya. Baca.
Misalnya ini. roda, zoto, sosial. Maaf, ulangi lagi ya, supaya dapat. Umpan baliknya sesegera mungkin. Nah, kita sudah lihat tadi tampilan multimedia interaktif. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Monggo. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Iya, Pak. Boleh bertanya ya, Pak? Silakan. Siapa? Iya. Bu Alia ya? Siapa yang nanya nih? Bu Alia? Iya. Iya, saya Pak dari kelas B. Iya, silakan Pak. Bu Alia. Untuk materi PAI itu kan ada materi ketauhidannya, Pak. Iya. Untuk visualisasi materi ketauhidan supaya kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai tauhid kepada siswa. Kalau tadi kan fikih, kemudian baca Al-Quran, itu kan jelas ya Pak visualisasinya, sehingga anak bisa dengan mudah memahami. Nah, kalau tauhid itu bagaimana teknik transformasi dalam bentuk media pembelajarannya Pak? Tentunya harus disesuaikan dengan prinsip yang ada. Yang pasti jangan mentang-mentang harus visualisasi terus Nabi Muhammad divisualisasikan lagi. Itu jelas nggak boleh ya. Betul. Jadi tergantung kreativitas kita bagaimana memvisualisasikan sesuatu yang sifatnya abstrak. Tauhid itu kan abstrak ya. Iya Pak. Kalau dikaitkan dengan media video maupun multimedia interaktif, silakan. Bagaimana itu tugas kalian. Bapak Ibu teman-teman yang sudah puluhan tahun ngajar tauhid rata-rata cuman PAI cuma hafalan saja, padahal PAI tidak hafalan tok. Rata-rata yang tujuan dari PAI adalah pembentukan afektifnya, selain kognitif, tentunya dari psikomotor.